光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita Dogua berjudul Wudong Qiankun. Dalam kesempatan ini, Ruang Novel langsung menceritakan di season 3. Di mana season lainnya, 1 dan 2 bisa Anda nonton langsung di web Anichan, atau di situs web lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 4. Bab 210, Budidaya Pintu Tertutup di Gua Gunung. Ledakan. Raungan seperti guntur terdengar dari tubuh Lindong, dan kilat menutupi tubuhnya seperti duri landak. Saat kekuatan petir melunakkan tubuhnya, rona perunggu di kulitnya menjadi semakin kaya. Kekuatan petir yang terkandung dalam sumber guntur sangat kuat. Untungnya, Lindong telah menyerap cukup banyak kekuatan petir selama periode waktu ini. Oleh karena itu, dia sudah agak terbiasa dengan kekuatan biadab ini, dan kondisinya saat ini tidak dianggap buruk. Paling tidak ada tanda-tanda ada yang salah. Cahaya petir menerangi wajah serius Lindong, yang tampak sangat serius. Tentu saja, situasi di dalam tubuhnya saat ini tidak setenang yang terlihat di permukaan. Kekuatan petir yang kuat membanjiri salurannya, membawa serta panas yang membakar yang menyebabkan semua salurannya terbakar kesakitan. Namun, besarnya rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan saat Lindong pertama kali menggambar petir. Oleh karena itu, Lindong tidak mengindahkannya. Dengan jentikan pikirannya, Great Sun Thunder Yuan di dalam tubuhnya melesat keluar, dengan cepat bercampur dan menyatu dengan kekuatan petir yang kuat. Tabrakan kecelakaan. Saat kedua pihak dengan cepat menyatu, Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa menit, peningkatan Yuan Power sudah sebanding dengan semua keuntungan dari kultivasi yang melelahkan yang dia alami selama periode ini. Efisiensinya benar-benar luar biasa. Great Sun Thunder Yuan yang menyatu dengan kekuatan petir sekarang mengandung jejak percikan listrik kecil. Kekuatan Yuan ini, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, mengalir melalui salurannya, sebelum mereka disimpan di dalam dantiannya dan sepenuhnya diserap oleh Yuan dan di dalamnya. Saat kekuatan Yuan yang kuat ini mengalir tanpa henti, Yuan dan emas gelapnya mulai tumbuh perlahan. Bahkan, percikan listrik mulai muncul di permukaan Yuan dan pemandangan yang sangat aneh. Kekuatan petir di dalam sumber guntur terlalu kuat. Bahkan kecepatan pemurnian Great Sun Thunder Body tidak dapat mengejar. Namun, karena lebih banyak kekuatan petir mengalir ke tubuhnya, Lindong menyadari bahwa tingkat di mana Great Sun Thunder Yuan-nya menyatu dengan kekuatan petir secara bertahap tidak dapat mengimbangi. Sepertinya aku harus membuka saluran terakhir dari Great Sun Thunder Body. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, kekuatan Yuan yang mengalir ke dantiannya tiba-tiba berubah arah, dan langsung menuju saluran terakhir dari Great Sun Thunder Body. Ledakan. Saat Yuan Power yang sangat kuat masuk ke saluran itu, seluruh tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa saluran ini, yang sebelumnya menolak untuk menyerah terlepas dari semua usahanya, sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia merasakan perubahan kecil ini, kegembiraan melonjak di hati Lindong. Segera, dia menenangkan dirinya, dan mendesak Yuan Power yang kuat itu, bergabung dengan mereka dari kepala hingga ekor, saat mereka terus-menerus dan dengan ganas menyerbu saluran terakhir. Bang! 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 Yuan Power yang kuat menghantam saluran terakhir yang seperti batu lagi dan lagi. Tubuh Lindong saat ini memiliki jumlah Yuan Power yang hampir tak terbatas. Oleh karena itu, dia tidak takut untuk terlibat dalam pertempuran gesekan dengan saluran ini. Lagi pula, dia penasaran untuk mencari tahu berapa lama saluran terkutuk ini bisa bertahan. Golden Yuan Power melesat melalui tubuh Lindong. Seperti gelombang pasang, suara, huala-huala, bergema, saat gelombang kekuatan Yuan yang tebal terus-menerus bertabrakan dengan saluran itu. Karena tabrakan yang kuat ini, seluruh tubuh Lindong mulai bergetar tak terkendali.
Meskipun saluran ini seperti batu raksasa, tidak mungkin bisa menahan serangan ini selamanya. Oleh karena itu, setelah sekitar selusin gelombang, suara tak mikroskopis dengan tenang terdengar di dalam tubuh Lindong. Retakan. Namun pukulan tak berarti lainnya jatuh. Namun, kali ini, kekuatan Yuan tidak dibelokkan karena pintu masuk saluran itu terkoyak dengan keras. Seperti gelombang pasang, Yuan Power yang kuat segera menyerbu masuk. Tampaknya tak terbendung karena benar-benar menghancurkan setiap rintangan di dalam saluran. Terbukti, Lindong akhirnya menyelesaikan langkah tersulit ini. Saluran yang tiba-tiba tidak diblokir menyebabkan Lindong, yang saat ini dalam keadaan tidak sadar untuk mengendalikan Yuan Power, terkejut. Beberapa saat kemudian, dia sadar kembali, sebagai kegembiraan tak terkendali menyembur keluar dari celah-celah terdalam hatinya. Akhirnya dibuka. Ketika saluran terakhir dibuka, sensasi yang sangat nyaman tampaknya muncul dari sudut terdalam tubuh Lindong. Sensasi ini mirip dengan objek yang tidak lengkap yang akhirnya diberikan potongan terakhir dan dibuat utuh. Terbukti, 44 saluran Great Sun Thunder Body akhirnya sempurna. Mendeguk. Kilauan emas dari Great Sun Thunder Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin gemerlap. Warna emas ini sangat mempesona, dan samar-samar mengeluarkan aura kekuatan dan kekuatan tirani yang tak terlukiskan. Ini adalah Sun Guntur Yuan hebat yang sebenarnya. Saat dia merasakan perubahan dalam Great Sun Thunder Yuan-nya, Lindong merasa sedikit tergerak di hatinya. Dengan jentikan pikirannya, beberapa pusaran emas terbentuk di dalam tubuhnya. Di dalam pusaran ini, kekuatan hisap yang mengerikan meledak, saat kekuatan petir buas yang mengalir ke tubuhnya langsung tersedot ke pusaran emas ini. Ketika kekuatan petir tersedot ke pusaran emas ini, itu menyatu dengan Great Sun Thunder Yuan miliknya pada tingkat yang tidak dapat dipercaya, sebelum disimpan ke Yuan dan di dalam dantiannya. Saat ini, penyerapan dan laju fusinya, lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia merasakan perubahan revolusioner ini, Lindong hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak heran saluran terakhir ini sangat sulit untuk dibuka, ternyata itu adalah langkah yang paling kritis. Begitu dia melewati langkah terpenting ini, kualitas Great Sun Thunder Yuan miliknya ditingkatkan ke level berikutnya. Haha, tubuh guntur perunggu, bentuk sekarang. Sebuah teriakan yang dalam bergema di dalam hati Lindong, saat kekuatan Yuan emas yang memancar di dalam pusaran tiba-tiba meledak, sebelum mereka berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke setiap bagian tubuhnya. CH. Saat kekuatan Yuan emas yang disematkan dengan kekuatan petir meledak, darah, daging, dan organ dalam Lindong, DLL, tampak bersukacita secara bersamaan, karena mereka dengan rakus melahap cahaya keemasan yang akan mengubah mereka. Saat Yuan Power lebih emas meledak dan diserap oleh tubuh Lindong, beberapa bagian di dalam tubuhnya praktis berubah menjadi emas yang cemerlang. Semua darah, daging, otot, dan tulangnya sekarang dilapisi dengan cahaya keemasan tipis. Seperti lapisan sutra emas, itu sangat indah. Saat tubuh Lindong dengan panik menyerap kekuatan Yuan yang menyatu dengan kekuatan petir, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi semakin hijau. Akhirnya, dia tampak seperti patung perunggu yang duduk dengan tenang di atas batu besar. Sementara itu, napasnya mulai melemah, bahkan suhu tubuhnya mulai turun. Namun, jika ada praktisi yang mahir dalam energi mental di dekatnya, dia akan merasakan bahwa di bawah permukaan hijau, kekuatan sekarang tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika akhirnya berhenti, itu akan menjadi sangat kuat. Gua gunung itu sunyi. Sebuah patung perunggu duduk di dalamnya, bersama dengan kepompong petir yang menggeliat, karena keduanya memancarkan percikan petir. Hal-hal yang memalukan dan tidak berguna, sudah begitu lama, namun kamu masih tidak dapat menemukan anak itu. Di lapangan kosong di utara gua tempat Lindong bersembunyi, wajah Diteng menjadi hijau, saat dia dengan marah meraung pada pasukan yang ketakutan di depannya. Ayah, mungkinkah anak itu sudah melarikan diri? Pria muda berpakaian hitam itu bertanya. Mustahil. Diteng menjawab tanpa ragu-ragu, selama beberapa hari terakhir ini, saya dan si tua kentut Liu Kui secara pribadi telah menyisir area ini. Selanjutnya, kami telah mentransfer lebih banyak pasukan dan mengunci seluruh area ini.
Sangat tidak mungkin bagi anak itu untuk menyelinap di bawah mata kita. Dia pasti masih berada di dalam hutannya. Pemuda berbaju hitam itu tertawa pahit dan berkata, jika itu masalahnya, kita hanya bisa mencari lebih jauh. Namun, binatang iblis di dalam akan semakin sulit untuk dihadapi. Jika kita melanjutkan perburuan skala besar seperti itu, kita akan menderita kerugian besar. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, kita harus menemukan bajingan kecil itu. Setelah saya menangkapnya, saya akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Wajah Diteng sangat mengerikan. Terbukti, kemarahannya telah mencapai puncaknya. Kepala keluarga. Ketika mereka melihat ekspresi membunuh di wajah Diteng, orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Di tengah keheningan, sesosok tiba-tiba dengan cepat mendekat dari kejauhan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan tatapan dingin Diteng menyapu, menyebabkan keringat dingin muncul di kepalanya. Berbicara. Diteng dengan dingin memerintahkan. Ketika dia mendengar ini, pria itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih jauh, Diteng yang marah akan memberinya tamparan kematian. Saya baru saja menerima kabar dari keluarga Liu. Sepertinya mereka telah menemukan di mana anak itu bersembunyi. Bang! Tepat ketika kata-katanya terdengar, Diteng, yang duduk di atas batu, tiba-tiba berdiri, dan menghancurkan batu di bawahnya dengan satu tamparan. Niat membunuh yang kental segera meledak, saat kata-katanya yang dingin bergema di telinga semua orang. Pergi dan bergabunglah dengan keluarga Liu. Saya pribadi akan membantai kecil itu. Setelah Diteng berbicara, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat dia berlari. Di belakangnya, pasukan keluarga diburu-buru mengikuti. Aura mengancam mereka menyebabkan beberapa binatang iblis di hutan menjadi panik. Part 5. Bab 211, Lonjakan besar-besaran dalam kekuatan. Sesosok diam-diam duduk di atas batu di gua gunung yang tenang. Warna perunggu sedingin es menutupi setiap bagian tubuhnya, sambil memancarkan aura kekuatan yang dingin dan berani. Tersembunyi di bawah warna perunggu ini tampaknya menjadi pola kekuatan. Sementara kekuatan memancar di bawah lapisan perunggu itu, kekuatan tak terlihat lainnya perlahan menyebar dari sosok itu dan memenuhi seluruh gua gunung. Ini adalah energi mental. Terbukti, sementara kekuatan Yuan Lindong mulai tumbuh lebih kuat, perubahan revolusioner juga terjadi di istana Niwan miliknya. 3 simbol jiwa takdir melayang di dalam istana Niwannya, saat mereka mengambil dan mengeluarkan energi mental yang kuat. Sudah ada celah yang dalam pada simbol jiwa di tengah. Ini adalah tanda bahwa itu terbelah menjadi segel keempat. Retak-retak. Jejak kilat berkedip di istana Niwan, saat retakan pada simbol jiwa takdir tumbuh semakin besar, sementara tingkat getaran simbol jiwa semakin meningkat. Bas-bas. Selama proses pemisahan ini, seluruh istana Niwan miliknya mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, energi mental yang muncul di dalam mulai berkembang pesat. Retakan. Getaran tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara yang sangat jernih dengan lembut bergema di dalam istana Niwannya. Segera setelah itu, Lindong melihat retakan itu akhirnya meluas hingga batasnya, sebelum simbol jiwanya terbelah menjadi 2 simbol jiwa dan dengan lembut terpisah. Segel keempat. Simbol jiwa takdir keempat akhirnya muncul setelah membelah. Berdengung. Ketika segel keempat muncul, badai tampaknya meletus di dalam istana Niwannya, sebagai energi mental yang tak terlihat, mengisi percikan listrik, dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk badai energi mental mini. Saat badai melolong, gelombang kejut energi mental yang sangat hebat menyebar dengan panik. Kali ini, energi mental di dalam istana Niwan Lindong telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Oleh karena itu, dia sekarang akhirnya bisa disebut sebagai master simbol segel keempat yang tepat. Sama seperti revolusi besar ini terjadi di istana Niwannya, situasi di tubuh Lindong tidak ketinggalan. Saat aliran Great Sun Thunder Yuan yang kuat mengalir ke dantiannya, Yuan dan emas gelap yang awalnya seukuran kenari menjadi semakin berkilau. Sementara itu, ukurannya telah berkembang menjadi sebesar kepalan tangan bayi dan kekuatan Yuan yang terkandung di dalamnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya.
Yuan dan emas melayang di dalam dantiannya, karena terus berputar dengan kecepatan tetap. Saat perlahan-lahan berputar, Great Sun Thunder Yuan yang kuat di dalam dantiannya seperti gelombang pasang, melolong seperti pelangi yang gemilang. Ledakan. Ketika Yuan Power yang melolong dan gelombang kejut energi mental dari istana Niwanya diseduh sampai titik tertentu, mereka tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah lama tidak aktif. Raungan yang sangat dalam meledak keluar dari tubuh Lindong. Di dalam gua, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, saat cahaya keemasan tirani dan tangguh berkilauan di matanya. Bang! Gelombang kejut yang tak terlihat meletus dari tubuhnya, menyebabkan beberapa batu di sekitarnya langsung menjadi debu. Bahkan menyebabkan beberapa retakan seukuran lengan terbentuk di dinding gua. Fiuh! Mata Lindong memindai sekelilingnya, sebagai aura yang sangat tangguh perlahan menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, auranya sekarang beberapa kali lebih kuat. Tahap penciptaan formulir. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan muncul di mata Lindong. Langkah ini, berkat sumber guntur, dia akhirnya menyelesaikannya. Berdasarkan kecepatan asli Lindong, jika dia ingin melakukan terobosan dari tahap Yuan dan yang sempurna dan mencapai tahap pembuatan formulir, itu akan memakan waktu beberapa bulan untuknya. Namun, sumber guntur ini, yang dia temukan, berhasil menyusut kali ini secara dramatis. Lindong perlahan mengulurkan tangannya, sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Segera, Great Yuan Thunder Yuan emas menyembur keluar dari telapak tangannya sebelum dengan cepat berkumpul di depannya. Dalam sekejap, mereka benar-benar membentuk binatang emas raksasa. Berdasarkan penampilannya, itu adalah Thunder Crystal Beast. Namun, Thunder Crystal Beast yang dibuat dari Yuan Power ini hanya memiliki bentuk dan bukan esensi dari binatang asli. Jika seseorang ingin membuat objek Yuan Power yang realistis, seseorang harus maju ke tahap Kicreation. Tentu saja, meskipun demikian, Thunder Crystal Beast yang dibentuk oleh Yuan Power memiliki kekuatan menyerang yang kuat. Membuat objek untuk diserang adalah merek dagang dan gerakan khas dari ahli tahap penciptaan. Lindong sangat bersemangat saat dia memanipulasi Yuan Power-nya untuk membuat segala macam objek. Berkenaan dengan menciptakan objek-objek ini, Lindong memiliki keunggulan substansial atas praktisi tahap penciptaan formulir biasa lainnya. Ini karena dia juga memiliki mental energi yang kuat yang meningkatkan kemampuannya dalam memanipulasi Yuan Power. Apakah ini kekuatan tahap penciptaan? Lindong menatap Yuan Power yang selalu berubah yang dia manipulasi, saat kilatan bersemangat melintas di matanya. Di masa lalu, dia hanya bisa membuat objek dengan meminjam kemampuan Ancient Heavenly Scales Halberd. Itu juga satu-satunya cara baginya untuk sepenuhnya memaksimalkan kekuatan tombaknya. Namun, sekarang dia akhirnya maju ke tahap penciptaan bentuk, di masa depan, bahkan jika dia kehilangan tombak sisik surgawi kuno, dia masih bisa menjalankan teknik tombak sisik surgawi kuno. Setelah bermain-main sebentar, Lindong akhirnya mengingat bola Yuan Power itu ke dalam tubuhnya. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Saat ini, tubuhnya tampak seperti patung tembaga yang dingin dan kokoh saat bersentuhan. Bergerak. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya, saat ia jelas merasakan kekuatan yang tangguh berkumpul di telapak tangannya. Saat ini, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan satu pukulan bahkan tanpa menggunakan Yuan Power. Faktanya, bahkan jika seorang praktisi tahap penciptaan formulir menerima pukulan, dia kemungkinan akan menderita juga. Ledakan. Lindong menundukkan kepalanya sebelum dia dengan kejam meninju batu setinggi 2 orang. Tinjunya seperti pisau yang mengiris tahu, karena seluruh lengannya dengan mudah menembus batu. Saat dia menyentakkan lengannya, kekuatan tersembunyi meledak di dalam batu besar, saat batu itu hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Kekuatan yang sangat kuat. Saat ia merasakan kekuatan yang kuat melonjak di bawah kulitnya, napas Lindong tanpa sadar berubah sedikit compang-camping. Tubuh guntur perunggu ini benar-benar tangguh. Dengan benda ini melindungi tubuhnya, bahkan harta karun jiwa biasa tidak akan bisa menyakitinya. Bentuk tahap penciptaan. Master simbol segel keempat, tubuh guntur perunggu.
Lindong perlahan meregangkan tangannya. Saat ini, kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan tubuhnya, beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja meninggalkan kota Yan. Sepertinya keputusannya untuk memulai perjalanan pelatihan ini adalah keputusan yang tepat. Api kecil masih dalam tidur nyenyak. Warna perunggu di tubuh Lindong perlahan memudar saat tubuh telanjangnya terungkap. Mengambil pakaian dari tas Qian Kunnya, dia memakainya sebelum dia berbalik untuk melihat kepompong petir di sampingnya. Saat ini, permukaan kepompong ini tampak lebih padat dari sebelumnya, sementara percikan listrik berkedip-kedip. Lebih jauh lagi, berkat lonjakan energi mentalnya, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kehidupan di dalamnya masih sangat kuat. Sepertinya pelatihan Little Flame belum selesai. Nak, kali ini kamu benar-benar mendapatkan emas. Little Marten muncul dari jimat batu yang tertanam di telapak tangan Lindong, sebelum melihat yang terakhir dengan kagum. Terbukti, ia juga benar-benar kagum dengan kemajuan yang telah ia buat. Sumber guntur itu memang sesuatu yang bagus. Lindong tertawa kecil. Jika bukan karena sumber guntur, tidak mungkin kekuatannya tumbuh dengan pesat hanya dalam beberapa hari. Meskipun Anda baru saja maju ke tahap pembuatan formulir, jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, Anda harus bisa mengalahkan praktisi tahap pembuatan formulir awal, kata Marten kecil. Kalahkan 1 . Ketika dia mendengar kata-kata ini, sudut bibir Lindong berkedut sedikit saat cahaya keemasan berkilauan di matanya dan mengungkapkan aura hebat dari Great Sun Thunder Yuan miliknya. Ambisinya ternyata lebih besar dari itu. Ledakan. Saat cahaya keemasan melintas di mata Lindong, suara keras yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Segera, retakan besar muncul di seluruh gua, ketika batu-batu besar mulai berjatuhan. Terbukti, gua ini akan runtuh. Orang-orang itu akhirnya muncul. Ketika melihat situasi ini, Little Marten tidak bisa menahan senyum, 2 praktisi penciptaan bentuk awal. Bagaimana, bisakah kamu mengatasinya? Serahkan saja padaku. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa kecil, saat cahaya keemasan di matanya berubah semakin cemerlang. Di luar gua gunung ada banyak sosok. Pasukan keluarga Di dan Liu telah mengepung tempat itu secara menyeluruh. Sementara itu, Di Teng dan Liu Kui sama-sama berdiri di atas sebuah pohon raksasa, saat mereka dengan dingin menatap gua gunung yang akan runtuh itu. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka akhirnya memastikan bahwa Lindong bersembunyi di sana. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana bajingan kecil itu bisa melarikan diri. Saat mereka menatap pasukan di sekitarnya, niat membunuh di dalam mata duo Di Teng meningkat. Ledakan. Di bawah tatapan orang banyak, gua gunung itu akhirnya runtuh. Namun, tepat ketika kerumunan berencana untuk bergerak, batu-batu raksasa yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara, seolah-olah waktu telah berhenti. Desir. Sementara cukup banyak orang dikejutkan oleh pemandangan ini, batu-batu raksasa itu tiba-tiba terbang keluar. Dengan suara angin, mereka dengan kejam menabrak pasukan, menyebabkan mereka menghindar dengan tergesa-gesa seperti ayam dan anjing yang panik. Energi jiwa. Ketika mereka melihat batu raksasa yang tiba-tiba terbang, kilatan dingin melintas di mata Di Teng dan Liu Kui. Segera, keduanya secara bersamaan menyerang, saat Yuan Power yang kuat secara langsung mengubah batu-batu raksasa menjadi debu. Bajingan kecil, keluar sekarang! Ekspresi Di Teng gelap, saat dia berteriak mengancam. Haha, teman lamaku Di Teng, kenapa kamu terburu-buru? Kalian telah membawa begitu banyak pasukan. Bisakah kamu masih takut aku akan melarikan diri? Tawa ringan terdengar dari gua gunung yang runtuh, saat sosok yang menginjak pisau perlahan muncul di depan Di Teng dan yang lainnya. Namun, saat dia muncul, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya seperti angin topan. Tahap pembuatan formulir. Saat mereka merasakan aura tangguh dari tubuh Lindong, ekspresi wajah Di Teng dan Liu Kui akhirnya berubah menjadi sangat suram. Part 6. Bab 212, menunjukkan kehebatannya. Bajingan kecil, sudahkah kamu memperbaiki sumber guntur? Wajah Di Teng dan Liu Kui berwarna hijau seperti baja saat mereka menatap tepat ke arah Lindong.
Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka sangat ingin melahap yang terakhir hidup-hidup. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, meskipun kemampuan Lindong benar-benar menakjubkan, keduanya tahu bahwa Lindong belum maju ke tahap form Creation. Namun, saat ini, berdasarkan aura Lindong, dia adalah seorang praktisi tahap penciptaan bentuk nyata. Untuk mencapai kemajuan yang mengkhawatirkan dalam waktu beberapa hari, itu tidak dapat dicapai melalui cara kultivasi biasa. Karena itu, jawabannya sudah jelas. Artinya, Lindong telah menggunakan waktu beberapa hari ini untuk memperbaiki sumber guntur. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati duo Diteng terbakar amarah sampai mereka kehilangan akal. Mereka telah merencanakan untuk waktu yang lama untuk mendapatkan sumber guntur dan menghabiskan hampir semua sumber daya keluarga mereka. Namun, pada akhirnya, Lindong adalah orang yang menuai semua keuntungan. Sehubungan dengan tatapan beracun mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, halberd sisik surgawi kuno muncul ke permukaan. Cahaya keemasan terang berkilauan saat aura hebat menyebar. Saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bernegosiasi secara damai melalui masalah hari ini. Baik Diteng dan Liu Kui dipenuhi dengan niat membunuh dan kata-kata lebih lanjut sama sekali tidak perlu. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan karena kamu telah menyempurnakan sumber guntur. Setelah kami menangkap Anda, saya akan menyewa master simbol jiwa dan menggunakan api energi mental untuk memurnikan Anda. Kemudian, kami akan mengekstrak energi petir dari Yuan dan dagingmu. Wajah Diteng muram, karena kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Kami akan melihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan. Lindong tertawa. Hantu tua Liu Kui, anak itu sangat licik. Mari kita pergi keluar dan menyerang dia bersama-sama. Kali ini, jika kita membiarkannya melarikan diri lagi, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menangkapnya lagi. Diteng dengan sungguh-sungguh berkata. Baik. Kilatan dingin melintas di mata Liu Kui saat dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Dia juga sama marahnya dengan fakta bahwa Lindong telah memperbaiki sumber guntur, dan dia secara alami tidak akan membiarkan yang terakhir melarikan diri lagi. Semuanya dengarkan. Ke arah manapun bajingan kecil itu mencoba berlari, segera blokir dia. Perintah Diteng Duo bergema di telinga pasukan mereka. Ya. Ketika mereka mendengar perintah mereka, keluarga Di dan pasukan keluarga Liu dengan tergesa-gesa menjawab, sebelum mereka mulai menyerang Lindong dengan jahat. Kemudian, kedua faksi mulai menyebar. Begitu Lindong menunjukkan kecenderungan untuk melarikan diri, mereka akan menyerang pada saat yang sama untuk menghentikan dan membunuhnya. Ledakan. Setelah mereka berteriak, bahwa Diteng dan Liu Kui ternyata tidak berencana memberi Lindong waktu untuk bersiap. Segera, kekuatan Yuan yang tangguh meledak dari tubuh mereka. Kemudian, saat mereka mencengkeram tangan besar mereka, dua telapak tangan Yuan Power dengan cepat muncul, sebelum mereka terbang dengan ganas ke arah Lindong dengan suara angin pecah yang kuat. Nah, bahkan jika kamu telah maju ke tahap pembuatan formulir, itu adalah hal yang mudah bagi kami untuk membunuhmu. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap telapak tangan Yuan Power yang tumbuh pesat di matanya. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya, bodoh. Kali ini, saat dia menghadapi serangan gabungan mereka, Lindong tidak menggunakan Yuan Power atau mental energy. Sebaliknya, saat dia mencengkeram telapak tangannya, seluruh tangannya segera berubah menjadi hijau perunggu. Kemudian, mengambil langkah ke depan, dia dengan kuat meninju kedua telapak tangan Yuan Power itu. Bang-bang! Saat lengannya menonjol, itu menyebabkan suara ledakan yang dalam. Kemudian, dua suara mengempis bergema, karena kedua telapak tangan Yuan Power itu langsung hancur oleh satu pukulan dari Lindong. Bagaimana mungkin? Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar menghancurkan telapak tangan Yuan Power mereka menggunakan tinjunya sendiri, ekspresi wajah Diteng dan Liu Kui berubah drastis. Dengan kemampuan itu saja, kamu ingin menangkapku. Enyahlah, mata Lindong berkilauan dalam emas. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya ke depan sebelum aliran kekuatan Yuan emas yang cemerlang dengan cepat membentuk platform emas selebar beberapa meter di udara. Menaklukkan palm ajaib platform emas.
Lindong melambaikan tangannya, saat platform emas yang tampak mengancam itu segera terbanting. Saat ini berdasarkan kemampuan tahap penciptaan formulir Lindong, sejak dia mengaktifkan telapak tangan ajaib platform emas yang menaklukkan, pancaran emas pada platform itu sangat luar biasa. Saat cahaya keemasan mengalir keluar, itu tampak seperti platform nyata yang terbuat dari emas murni. Bahkan, penampilannya tidak kalah dengan yang dibuat Wang Yan sebelumnya. Saat ini, dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari menaklukkan Golden Platform Magic Palm. Boom boom. Platform emas itu menjawab panggilannya saat terbanting, menyebabkan udara di bawah terhempas dengan paksa. Ledakan udara yang dihasilkan menyebabkan beberapa batu besar di tanah di bawah meledak menjadi debu. Kekuatan anak-anak itu telah melonjak beberapa kali. Saat mereka merasakan aura yang dipancarkan oleh platform emas itu, wajah Diteng dan Liu Kui menjadi sangat muram. Berdiri di bawah platform emas itu, keduanya merasa sangat terancam. Ayo kerjasama. Meskipun mereka telah berselisih selama bertahun-tahun, keduanya jelas sinkron. Saat mereka berbalik untuk melihat satu sama lain, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai menyembur keluar sebelum mereka dengan cepat membentuk dua pedang Yuan Po raksasa yang mengancam di depan mereka. Pergi! Saat mereka menyentakkan lengan mereka, kedua pedang Yuan Po raksasa itu segera merobek udara dan dengan kejam meretas platform emas itu. Dentang! Suara memekakan telinga bergema. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia terkekeh sebelum dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Hancurkan! Bang! Ketika platform emas itu terbanting, kedua pedang Yuan Power itu langsung pecah. Menaklukkan Golden Platform Magic Palm adalah seni bela diri kelas atas yang asli. Oleh karena itu tidak akan mudah dilawan oleh seni bela diri biasa. Setelah dengan mudah menghancurkan kedua pedang Yuan Power itu, cahaya keemasan di platform emas itu hanya redup sedikit. Kemudian, sekali melawan dengan kejam membanting ke arah duo Diteng, yang hanya beberapa inci jauhnya. Di puncak gunung, ketika pasukan keluarga Di dan Liu melihat bahwa Lindong mampu menurunkan duo Diteng ke dalam keadaan yang menyedihkan sendirian, keterkejutan muncul di wajah mereka. Beberapa hari yang lalu, Lindong nyaris tidak bisa melawan mereka, sebelum dia dengan licik menyelinap pergi. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya sekarang telah berbalik secara dramatis. Kapan bajingan kecil ini menjadi begitu kuat? Ketika pemuda berpakaian hitam itu, yang harta jiwanya direnggut oleh Lindong, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi hijau seperti baja saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Terbukti, dia shock setelah menyaksikan penampilan Lindong. Hantu tua, jika kamu terus menahan, maka kita berdua akan mati. Saat cahaya keemasan itu terbang ke arah mereka, Diteng berteriak dengan marah. Mendengus! Liu Kui itu mendengus dingin. Segera, tangannya mulai menari saat kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat berkumpul di antara telapak tangannya seperti sambaran petir. Kemudian, di telapak tangannya, kekuatan Yuan itu dengan cepat menjelma menjadi kutikula hitam dengan jejak energi yin. Palm angin yin kecil. Energi yin itu membentuk badai hitam kecil di dalam telapak tangan Liu Kui. Kemudian, dengan ekspresi yang tangguh, serangan telapak tangan yang sangat kuat dilakukan dengan kejam. Jari surga yang hebat? Ketika dia melihat Liu Kui akhirnya mengeksekusi seni bela diri khas keluarga Liu, Di Kui dengan lembut menghela nafas lega. Kemudian, meluruskan dua jarinya, kedua jarinya tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Sepertinya semua kekuatan Yuan di tubuhnya telah terkumpul di jari-jarinya. Bajingan kecil, lihat bagaimana kami menghancurkan seni bela dirimu. Dengan kekuatan Yuan yang kuat, serangan jari dan telapak tangan mereka secara bersamaan diluncurkan dan dengan kejam menghantam platform emas itu. Seketika, gelombang kejut Yuan Power yang sangat buas meledak di udara. Mati! Sinar cahaya hitam dan merah meledak di bawah platform emas itu. Angin kekuatan yang kuat itu secara langsung menciptakan celah kecil di platform emas itu, sebelum akhirnya meledak dengan keras. Mendangus. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah mengganggukan serangan Lindong, Diteng dan Liu Kui langsung mendangus. Namun, saat mereka berencana untuk menyerang lagi,
Sot kahaya kimasan itu meladak, sosak sesapat kilit melasat kudepan. Ini bukan serangan yuan power. Sebaliknya, ini adalah jema yang dalam yang disebabkan ketika pukulan perunggu dieksekusi. Pertarungan jarak dekat yang tiba-tiba ini ternyata menjejutkan duo di tang. Saat yuan power menyambar keluar, serangkaian telepak tangan yuan power dengan sifat diarahkan ke pria perunggu itu, yang dengan sifat mendekati mereka. Dentang. Ketika serangan telepak tangan mereka mengenai tubuh itu, persikan terbang keluar sementara suara logam yang jelas terdengar. Sifat mundur. Teka dan danjinya agresor membuat hati duo di tenggelam, sebelum keduanya mencoba mundur secara bersamaan. Namun, Lindong tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah dia mengeksekusi tubuh guntur perunggu, tubuh fisiknya telah didengkakkan hingga hampir sempurna. Selain tumbuh dalam kekuatan, kesehatannya juga meningkat. Saat ini, dia seperti boneka simbol yang hidup. Bang bang. Sosok Lindong seperti kilat. Dalam sekejap, dia mendekati duo di tang. Saat ini, setiap bagian tubuhnya telah menjadi senjatanya yang paling mematikan. Tinju, yari, kepala, siku. Tidak ada ritme di balik serangannya, namun serangannya menghujani seperti badai Peter. Pada saat ini, seluruh puncak gunung menjadi sunyi karena pasukan keluarga di dan lu terkejut. Saat ini, patriark mereka yang praktis tak terkalahkan adalah karena serangan Lindong, ada seperti kurang pasar. Setiap kali mereka mencoba mundur, mereka akan terjebak, lalu mereka akan dipukuli hingga menjadi bubur berdarah. Bang! Pukulan kuat lainnya. Di tengah akhirnya tidak bisa menahan lagi, saat dia memuntakan seteguk darah, sebelum tubuhnya meledak dengan menjerakan, menyebabkan tanda sepanjang 10 meter di tanah. Bang! Setelah pukulannya menggempaskan di tung, tubuh Lindong berkelebat sebelum dia melepaskan tendangan berputar-putar yang kuat di dada Lu Kuei. Sebuah suara yang dalam tampaknya bergema keluar dari tubuh yang terakhir saat ia terbang beberapa meter jauhnya. Menegak. Ketika mereka melihat duo yang dipukuli tanpa alasan oleh Lindong, semua orang tanpa sadar menelan ludah. Suara itu sangat menyusuk di lingkungan yang sunyi ini. Sekian pembahasan alur film Wudong Chien Koan, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada ruang novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bagikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.